Sifa bitamassuk bil kitabi was sunnah wal iltizami bil amali bi muqtada syariah liyasila ila al haqiqah wa kullu ma khalafa al kitaba was sunnah fa huwa laysa min at tariqah bal narfuduhu wa nunhi anhu wa kullu man fasala an ta'limi syariati fala tu'addu min at tariqah. Dan wajib bagi madrasah ini, atas madrasah ini, yaitu bersifat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis, dan iltizam kepada amal sesuai dengan tuntutan syariah agar mencapai kepada hakikat. Jadi madrasah ini iltizamnya kepada amal syariah untuk mencapai hakikat. Orang memandang apabila bertarekat dia zikir banyak terus dapat ma'rifat. Bukan. Sementara urusan hidupnya tidak pernah dipikirkan apakah sesuai atau tidak dengan syariah. Kebanyakan fenomena orang tarekat seperti itu. Dia bertarekat dengan zikirnya. Nah, kalau sudah zikir ibloh udah. Ya, bukan la ilaha illallah lagi udah. Dia pikir selesai. Itu dia sedang bertarekat. Tidak. Di tasawuf dikatakan adalah amal. Ya, tasawuf itu dikatakan amal. Artinya bahwa apa yang dilakukan dalam tasawuf adalah menjadikan amal sesuai dengan syariah. Bahkan amal itu maksudnya syar'i, amal syar'i sudah begitu, untuk mencapai hakikat. Maksudnya amal syar'i untuk mencapai hakikat, amal yang dibetulkan tawajuhnya, niatnya untuk Allah, Allah akan beri cahaya hakikat itu ke dalam hati. Itu tasawuf. Adapun zikir yang intisab kepada madrasah tarikat itu adalah tahyiyah. Tahyiyah ini adalah penyiapan tempat, penyiapan ruang jiwa agar menerima, siap menerima hakikat. Artinya kita beramal karena Allah, tetapi ada dosa-dosa yang melekat di dalam hati, maka disapu bersih dengan zikir itu. Ya, disapu bersih dengan zikir itu. Karena zikir itu ibadah yang langsung koneknya kepada Allah. Karena yang disebut nama Allah, jadi Allah saja. Tidak melibatkan gerakan tubuh. Tidak melibatkan pikiran, tidak melibatkan anggota tubuh, tidak. Ya, terus hati Allah. Ya, maka bersihlah jiwa itu. Tetapi pengisiannya, artinya cahaya yang Allah berikan, sifat yang Allah berikan kepada rohani ini, ke dalam rohani ini yang disebut cahaya hakikat, itu imbalan dari amal yang sesuai dengan syariat dan dilakukan karena Allah itu. Bukan orang berzikir beribu-ribu dan kemudian aturan kehidupannya di luar tidak dipikirkan sesuai atau tidak dengan syariat dan karena Allah atau tidak. Orang kira apabila masuk tarekat dan berzikir banyak, dia pikir aman kalau dia melihat maksiat, kalau dia melakukan maksiat, berkata buruk, dia pikir aman sudah. Itu maghrur. Itu maghrur. Tidak begitu. Oh, karena orang sufi itu orang yang batin, jadi jika tubuh melakukan pelanggaran syariah tidak akan menyentuh batin. Karena dia mungkin membaca asyhudu la yudruhu dzam. Ya, suhud itu tidak dirusak oleh dosa apapun. Padahal maksudnya bukan berarti dia menyepelekan syariah.
Bukan berarti dia mengabaikan, merendahkan, meringankan syariah, tidak. Dan kita itu dulu dipahami ya oleh lingkungan itu, oleh tradisi itu. Jadi tasawuf tradisi. Dan segala yang menyalahi Al-Quran dan Sunnah, maka itu bukan tarikat sama sekali. Laisa minat tariqati syai'un. Bahkan kami menolaknya dan menjauhkan darinya, artinya nunhi anhu. Dan segala yang terpisah dari tuntunan syariat, maka itu tidak dianggap tarikat. Dikira zikir jungkir balik misalnya, atau zikir dalam air, atau tapak meninggalkan sholat. Dengan begitu maka jadilah Sunan Kalijogo misalnya, atau sunan-sunan lain. La. Hada jahlun. Tidak. Itu madrasahnya. Karena dikatakan bahwa tasawuf ini adalah sebuah program, sebuah manhaj, maka perlu ada wadah madrasah untuk mempraktikkan program ini, menjayakan, mensukseskan. Nah, maka perlu guru. Pertama, madrasahnya juga mesti sesuai terikat dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan gurunya, wa yajibu ala syaikhil murabbi an yakuna kamilan. Dan seorang murabbinya wajib sempurna. Fi ulumi syariati wa tariqati wal haqiqah, sempurna keseluruhannya. Jadi yang dikatakan al-murabbil kamil itu kesempurnaan syariat, tarikat dan hakikat. Bukan dia mengaku hakikat tapi bodoh dalam syariat. Kalau wali saja memang boleh tidak tahu mubtada khobar. Tapi kalau seorang sufi murabbi, mursyid, waduh, ya bahaya kalau dia tidak penuh ilmu syariatnya. Balighan ila haddi takmil tuh. Bahkan mencapai batas takmil, penyempurnaan piha dalam semua tadi itu, syariat, tarikat, hakikatnya. Li'ilmihi bi'afatin nufus wa amradiha wa adwaiha. Karena dia mengetahui bahaya nafsu, penyakitnya dan juga adwa. Ya, dia mengetahui obat-obatnya, bahayanya, penyakitnya, dan sekaligus mengetahui adwa. Adwa itu penyakitnya. Wa ma'rifatihi bidawaiha wa qudratihi ala syifaiha, dan mengetahui obatnya serta mampu menyembuhkannya. Artinya seorang murabbi itu seorang yang sembuh, bukan seorang yang sakit. Gimana orang sakit mengobati orang yang sakit? Tidak. Kalau dia memang boleh menyembuhkan, sembuhkan sendiri. Kama yajibu, itu syekhnya, karena syekh itu mesti ada murid. Kama yajibu alal muridi fit tariqati an yakuna ala sidqin. Sebagaimana juga wajib bagi seorang murid dalam tarikat itu ya, menjadi ya, di atas kesidikan. Artinya dia seorang yang sidik, liyasiha lahul bina'u, agar boleh dibina untuknya ala aslin sahih, di atas asas yang dasar yang sahih. Kalau tidak sidik, maka bagaimana mau membina insaniyah itu, ruhaniyah itu? Bagaimana mau membuat pembangunan? Ya. Seperti dinding itu kan pembangunannya diletakkan batu, maka jadi pembinaan yang kokoh. Itu mesti berada di asas yang benar. Gitu. Wa ala i'tiqadin salimin bainahu wa bainallahi ta'ala, dan di atas akidah yang selamat di antara dia dan antara Allah. Jadi seorang pengamal tarekat akidahnya mesti sahih, mesti salim. Artinya bahwa dia sudah mulai mengorientasikan ibadah hidup ini untuk Allah, itu akidah namanya. Li'annahul asasul awwalu, karena itu adalah asas yang pertama, sidik itu. Walinajahil masirati wal usul, untuk
kesuksesan perjalanan dan sampai kepada Allah. Jalannya lancar dan sampai cepat. Hada huwa tariqatus sahihatul mustaqimah. Itulah tarikat yang sahih yang mustaqim. Wa hiya tariqatur rahman. Itulah jalan tarikat rahman, tarikat Tuhan. Ya, tarikat rahman. Alladzi yastamsiku ahluha bisyariati wal haqiqah, yang penganutnya berpegang teguh kepada syariat dan hakikat. Walaisat tariqatal hawa, bukan tarekat itu tarekat hawa wa syaitan dan tarekat setan. Allati yattabi'u ahluha al-bid'ata wal munkarata wasya'wadzata wal jahalata, yang pengikutnya mengikuti bid'ah, kemungkaran, perdukunan dan kebodohan. Orang sufi tidak sibuk dengan doa dan faedahnya, tidak. Dia sibuk dengan Allah, berdoa dengan Allah, berzikir dengan Allah. Adapun dia menjelaskan tentang faedahnya, itu adalah kasyaf yang Allah bukakan untuk dia, tetapi bukan untuk mendapatkan faedahnya, tetapi untuk mengingat Tuhannya. Itu sebab ulama yang dibukakan oleh Allah untuk melihat saidalatul Quran, farmasi Quran, doa dan makna-maknanya serta faedahnya, mereka orang-orang yang sembuh. Karena sesuai dengan Al-Quran juga, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmah. Ya. Ayat-ayat Tuhan yang tersirat pun banyak, ya, obat untuk kita. Wa tariqus sufiyati wahidatun. Tarik orang sufi itu tunggal. Wa in ta'addadat asma'u madrasatiha wa ikhtalafat uslubuha. Meskipun tarekatnya banyak, ya, nama-nama madrasahnya banyak, berbeda uslubnya juga, tetapi tariknya satu, sifatnya satu, ya, adabnya ya sama-sama adab, tetapi yang berbeda adalah nama tariqahnya, nama madrasahnya, serta uslub pendekatannya. Jadi seorang murabi itu bukan seperti guru silat, ya, dikumpulin satu jurus, satu kelompok begitu, bareng geraknya. Tidak. Seorang murabi itu adalah mendidik setiap individu berbeda dengan yang lain. Dia mengerti manusia karena dia mengerti tentang Allah. Fakulluha tusilu ila gharadin wahid. Semuanya menuju kepada, atau ya, tusil, menuju artinya sampai kepada satu tujuan. Wa ghayatin wahidatin, dan juga ghayah yang satu. Ghaira annal farqa bainahuma an wujidat ihdaha tariqatan mustaqimatan mustawiyatan mustaniratan ma'munatan la iwaja fiha wa hiya qaribatul ghayah. Wa wujidal akharu biman dassa fiha mimma laysa minha aslan at-tariqul muhisul mubhamul mahfuq bil makhatir. Namun ada perbedaan antara madrasah-madrasah itu, ya, di mana didapatkan salah satunya adalah tarekat yang lurus, mustaqimah, mustawiyah. Mustawiyah itu artinya lurus juga, ya. Mustanirah, cemerlang, ma'munah, aman daripada bid'ah, daripada munkar, dan tidak bengkok. Tarekat inilah yang dekat dengan ghayah, dengan tujuan. Dan didapatkan yang lain adalah yang indas sapiha, yang di dalamnya tersusup dari sesuatu yang bukan tarikat pada asalnya. Artinya ada susupan, ya, dari paham lain. Itulah seperti orang memandang wali songo seperti Sunan Kalijaga, ya,
duduk di kali menjaga kali, itu kan madsus. Ya, madsus, susupan dari paham Buddha, dari paham Hindus. Ya. Selalu kita melihat orang sufi ya, terus bertapa. Ya. Tidak ada. Itu karena dia melihat bahwa ada di agama manapun ada masalah kerohanian. Tapi tasawuf mesti sesuai dengan syariah. Adalah at-tariq yang muhish. Jalan yang muhish, yang menyeramkan, begitu katakan. Mubham, yang tidak jelas, yang penuh dengan makhatir, penuh dengan sesuatu yang berbahaya. Walaisat kasratul muridin wa qillatuhum dalilan ala syar'iyyati tariq au adamiha. Banyak dan sedikitnya murid bukan merupakan indikasi akan atas tarekat itu syar'i atau tidak syar'i, benar atau tidak benar. Wah, kalau muridnya banyak ini baru benar. Tidak. Tidak, itu pikiran awam. Orang awam kan melihatnya pengen tahu banyak muridnya enggak, kalau banyak muridnya berarti benar. Ya. Itu pikiran awam, karena awam itu melihat zahir dan gebiar fisiknya aja. Padahal kalau akalnya sehat, dia akan mengerti orang yang sempurna itu jumlahnya sedikit. Itu. Katakan orang aristokrat itu sedikit aja, hanya ada di istana. Tapi senegara yang banyak ya orang awam. Ya. Orang makin dekat dengan Allah, ilustrasinya seperti piramid. Makin tinggi makin sedikit. Yang cetom di bawah, tahu cetom? Di bawah. Ini yang membentuk tradisi-tradisi dan zauk yang sakhif, ya, zauk yang rendah dalam kehidupannya. Seleranya rendah, pandangannya rendah, perilakunya rendah, cara hidupnya rendah. Tetapi ketika di atas, elit. Semua serba etika. Ya. Bukan banyak atau sedikit, maka kecenderungan orang tarikat apabila cenderung ingin memperbanyak murid, itu pertanda bahwa tarikat itu ya, tidak mutamassik dengan manhaj, tidak berpegang teguh dengan manhaj, ya, dan itu bukan jalan menuju kepada Allah. Dan orang memandang tarikat itu adalah seperti sebuah media dakwah. Bagaimana untuk meraup sebanyak-banyaknya agar semua orang bertarikat? Tidak. Kalau tarikat dalam konteks membersihkan hati, ya memang tanpa perlu dengan resmi dia masuk tarikat. Makanya setelah saya mencoba untuk melihat kronologi sejarah ya tarekat sepanjang abad, rupanya setelah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kenapa beliau digelari Sultanul Aulia? Karena beliau adalah seorang praktisi yang pertama membentuk tarekat seperti yang kita lihat sekarang, di mana bahwa beliau mewajibkan seorang berguru sejak tazkiyatun nufus. Padahal dulu yang namanya belajar ilmu yaitu mesti tazkiyah, kalau enggak bisa hafal, enggak bisa paham benar. Dan ya, sekarang apabila di luar tasawuf tidak ada adab, di majelis ilmu tidak ada adab, dan semua tidak ada adab. Ya. Kalau
di luar tarekat tidak ada adab, ya wajar. Tapi masuk juga tradisi itu kepada orang yang ya orang yang berintisab kepada madrasah ini. Berarti ini tarikatnya adalah tarekat taqalid, tradisi, ikut bebek. Mursyidnya juga mursyid bebek. Jika kita membaca kriteria seorang mutasawwif atau sufi, dengan kita mengintrospeksi diri keadaan kita sekarang, hampir kita borok-borok mau jadi seorang syaikh, seorang murid aja tidak cukup syaratnya. Kalau kita lihat keadaan sekarang, ya. Wa illa jika tidak, artinya banyak dan sedikit murid itu bukan ukuran bahwa tarekat itu adalah syar'i, benar. Ya, kalau tidak, kana al-mutasyabbih bil masyikhati alladhi yaghurru an-nasa bizuhur wa sya'wadhah was-sihri afdalut turuq. Kalau tidak, maka para pemalsu sebagai syekh yang menipu orang dengan popularitas dan perdukunan serta sihir, itu tarekat yang benar. Ya. Orang jika dia membawa tarekat dan sering mengobrol faidah-faidah doa dan terus amalan-amalan untuk jadi apa-apa, itu adalah mutasyabbih bil masyikhah. Karena seorang murabbi tidak akan menyibukkan muridnya kecuali kepada Allah bas. Agar amal itu dibetulkan tawajuhnya kepada Allah. Udah itu saja. Enggak punya kesibukan lain kecuali itu, enggak punya tugas lain kecuali itu. Ya. Tidak. Maka jangan datang kepada seorang sufi misalnya bertanya tentang partai politik, tentang pemilihan presiden, tentang pemilihan lurah, tentang tidak. Dia adalah ayah kepada semua ruh yang ada dalam semua tubuh apapun mazhabnya. Orang aja yang menyangka ini condong ke sana, ini condong ke situ, itu condong ke sini lah. Lianna atba'aha min tarikis salati wal fusuqah wal fajarah wal fasaqah wal fajarah wa minal mutakalibina 'ala dunya. Lihat pengikutnya, orang-orang yang pemalsu syekh ini. Apa? Terdiri dari orang yang meninggalkan sholat, dari orang yang fasik, yang melakukan dosa besar, dari orang yang pujur, ya, yang pujur itu yang nakal, dan dari orang yang mutakallibina 'ala dunya, orang yang bergelimang, katakan pencari dunia itu, orang-orang dunia. Wa hadza katsirun, dan yang model begini ini banyak. Wala dalilan ala khairit tariq aw syarriha. Ya, dan banyaknya murid atau sedikit tidak menunjukkan ini tidak menjadi indikasi atas baik dan buruknya tarekat. Kalau muridnya banyak, ini tarekat yang khair. Kalau muridnya dikit, itu tarekat yang syar. Bal sahih aqsu. Bahkan yang benar sebaliknya. Orang apabila sudah condong kepada apa? Kepada kemurnian tauhid, dia suka kepada qillah, bukan kasrah. Suka kepada sedikit. Sedikit makan, sedikit tidur, sedikit bicara yang tidak berarti, sedikit bersama dengan orang, sedikit. Ya, karena sedikit ini menunjukkan bahwa individunya berkualitas.
Jika kekuatan itu ada pada banyak, berarti satu kesatuannya itu adalah remeh-temeh. Ya, dan itu logik. Coba orang apabila berjumlah sedikit, maka naik dia punya apa? Kekuatan per individunya itu. Itu sebab di dalam bahasa Arab salah satu makna qillah adalah quwah. Makna sedikit itu kuat. Sampai dijadikan itu makna linguistik, makna bahasa. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Itu menunjukkan bahwa kekuatan ada pada sedikit, kualitas ada pada sedikit. Kalau ingin melihat individu yang kuat, maka lihat pada jumlah yang sedikit. Dan kebanyakan orang apabila banyak, individunya lemah, karena dia bergantung kepada kuantitas, bukan bergantung kepada nilai dan kualitas per individunya masing-masing. Itu secara logiknya begitu. Ya. Oleh sebab itu dikatakan Imam Al-Hasan An-Nuri, "Idza aradallahu bi 'abdin khairan anasahu bil wihdah." Seseorang apabila sedang diingini menjadi orang baik, dibuat suka oleh Allah, dia bersendiri. Artinya introspeksi diri, tidak mau ya membuang-buang waktu, tidak mau bicara-bicara yang tidak berguna kepada orang, ya. Dia sedang membangun dirinya. Dia sedang memperbaiki dirinya. Maka itu membuat dia tidak konsentrasi kepada orang banyak, karena terlalu fokus kepada dirinya. Itu yang dimaksud anasahu bil wihdah. Dia fokus kepada dirinya. Sekecil apapun orang jika taubat, maka dia lebih banyak mengurus diri sendiri. Dan pelan-pelan dia melepaskan diri dari pergaulan orang banyak yang tidak membawa kepada kebaikan. Apalagi orang bertarikat. Wa illa kanat tariqata iblis afdalut turuq. Kalau banyak itu menunjukkan baik dan buruknya tarekat, maka tarekat iblis itu paling afdal. Kenapa? Li'anna atba'aha la hasra lahum wa la adad. Karena pengikut iblis banyak banget, enggak terkira. Maka apabila orang bertarekat, kemudian dia melebarkan sayapnya agar muridnya banyak, itu penjual kacang namanya. Nah, orang jika berpegang kepada manhaj yang kuat, dia lari dari orang yang mengingini tarekat hanya karena emosional, hanya karena hawa. Karena apabila dia mendapatkan tidak menghargai, ya, tidak menghargai dan tidak ya, peduli. Wa innamal miqyasu li ma'rifati syar'iyatil madrasatis sufiyatis salimatil muntijati ijtima'u salasati anasir yukmilu ba'duhal ba'd. Standar untuk mengetahui madrasah sufi ya, yang kesyariahan, artinya syariah itu ke legalitas, legalnya ya. Legalitas madrasah sufi yang selamat dan produktif. Apa standarnya untuk mengetahui mana madrasah yang syar'i, yang sesuai dengan syariat, dan salim ya, selamat, dan muntijah, produktif, melahirkan orang-orang soleh? Terhimpunnya 3 unsur, dan 3 ini saling menyempurnakan satu sama lain. Apa? Wa huwa an yakunal muridu shadiqan mukhlisa. Yang pertama, seorang muridnya adalah seorang yang shadiq dan mukhlis, ikhlas. Mula-mula seorang murid yang perlu dikonsentrasikan adalah ikhlas. Dan ikhlas itu juga maqam terakhir yang dicapai oleh seorang murid.
Dan perjalanan tasawuf seolah-olah perjalanan ikhlas, karena memurnikan karena Allah, itu perjalanan tasawuf. Makanya dalam hadis qudsi hanya ikhlas yang dijadikan sebuah sampel bagi sifat akhlak. Allah berfirman dalam hadis qudsinya, al-ikhlasu sirrun min asrari, katanya. Auda'tuhu qalba man uhibbuhu min ibadi hatta la yaktubahu al malaikatu wa yufsidahu syaitan. Ikhlas adalah salah satu rahasia Allah yang disimpan di dalam hati hamba yang dicintainya, sehingga malaikat tidak dapat menulisnya dan iblis tidak dapat merusaknya. Orang yang punya sifat ikhlas kemudian beramal, iblis tidak dapat menulis pahala amalnya yang begitu banyak, ya. Dan setan pun tidak dapat merusak ibadahnya. Maka seorang murid shadiq di sini apa? Dia tahu bahwasanya perjalanan tarikat itu menuju Allah, itu shadiqnya begitu, betul shadiq itu. Seperti sesuatu yang berdiri dan enggak goyang, enggak miring. Ya, itu namanya shadiq. Sidiq, tepat gitu. Kan ada bangku atau meja kakinya itu enggak rata kan, jadi miring gitu. Itu namanya la yasduq. Tetapi kalau pas itu sidiq. Ya. Wa syekhul murabi musulan kamilan, dan seorang syekh murabi yang ideal dan sempurna. Kita mengukur seorang syekh adalah seorang yang khairu zamani, orang yang di zaman itu adalah yang terbaik, yang ideal dan kamil, sempurna, yakni fi ilmi syariati wat tariqati wal haqiqah. Itu yang kedua, syekhnya seorang murabi, seorang musul dan seorang kamil. Yang ketiga, wal manhaju sahihan saliman syar'iyya, manhajnya sahih, benar menurut agama, selamat daripada berbagai macam bid'ah, kemunkaran dan perdukunan dan lain sebagainya, syar'iyyan dan legal, syar'i, berdasarkan dalil Al-Qur'an dan hadis. Fa iza taqadat ihda hadhil anasir salasati fi madrasati ma ittasamat bi ayyi ismin kanat saziliyatan aw qadiriyatan fa innaha la tuntij abada. Jika salah satu unsur yang tiga ini hilang di satu madrasah apapun namanya, baik saziliyah atau qadiriyah, maka tidak produktif selama-lamanya. Itu tarekat berpuluh-puluh tahun tidak melahirkan orang yang ma'rifah. Ya, bahkan keluar dari situ dukun melulu. Keluar dari situ tukang obat, keluar dari situ tukang penjual faidah doa. Hatta law qama qutbul aqtab bin qabrihi li tarbiyati muridin ghafilin lan yasila ilal ghayati abada. Meskipun bangkit kutubnya, para kutub dari kuburannya untuk mendidik murid yang ghafil ini, maka tidak akan sampai kepada tujuan selama-lamanya. Ada pertanyaan, lebih berjalan mana orang bertarekat? Dari murid yang shadiq, syekhnya tidak kamil, atau syekhnya yang kamil, muridnya tidak shadiq? Mana yang lebih cepat? Kebanyakan para sufi menjawabnya, murid yang shadiq lebih cepat. Karena murid yang ghafil
ghafil, yang tidak shadiq, tidak berguna meskipun kutub ada di depannya, dia tidak mengambil manfaat, tidak berguna. Tidak berguna sama sekali. Ya. Tidak berguna. Nah, maka murid mesti shadiq. Bahkan dalam ulama Naqsabandi itu mengatakan, kalau murid itu shadiq, ya, muridnya shadiq, gurunya anjing, tetap sampai kepada Allah. Sampai seperti itu mereka. Ya. Kenapa? Karena murabbi hakiki huwa Allah. Orang yang ingin Allah maka jumpa Allah. Itu saja, simpelnya. Ya. Kehadiran Nabi di Mekah, hanya orang seperti Sidna Abu Bakar lah yang melihat nubuah dan bermanfaat apa yang ada di dalam jiwa Nabi kepada dada Sidna Abu Bakar. Tapi Abu Jahal, apa Nabi tidak bisa menyulap Abu Jahal? Ya Rob, tidak. Ya memang agama ini simsalabim. Tidak. Kita adalah individu yang diciptakan oleh Allah, yang bermartabat, sama kedudukannya di depan Allah, dan berhak masing-masing ya untuk mendapatkan cahaya ketuhanan masing-masing. Syekh adalah wasilah saja. Kalau kata kiai dulu mah, artinya kalau ngomong, ketika dia mengaku bahwa dia sempurna, ya, ini agar paham. Kalau nggak dicolokin ke matanya nggak paham, tetap aja nggak paham. Tidak, artinya tidak akan berguna wali jika di sekitarnya orang yang memang tidak shadiq dan ghafil. Tidak berguna. Mau hidup 1000 tahun bersama dia tidak berguna. Ya. Jika dekatnya tidak berguna, maka jauhnya tidak berguna. Bahkan sebaliknya, jika jauhnya tidak berguna, maka dekatnya tidak berguna. Contohnya begini, seorang suami jauh dari istri, tidak serong, apalagi dekat. Boleh jadi dekat enggak serong, kalau jauh, ya kan bininya jauh, orang tahu, gitu. Tetapi jika jauh saja, ya, kesetiaan dia sehingga dapat menghadirkan istrinya kemanapun dia pergi, sepertinya istrinya ngontrol, padahal kesetiaannya yang menjadikan istrinya mengontrol. Begitu logikanya. Kan ada perkataan begini, mursyid itu meskipun jauh murid itu jauh dari guru, si guru itu akan memantau. Diartikannya dengan otak yang awam, seolah-olah mursyid itu seperti nenek sihir yang melihat perbuatan orang di bola sihirnya. Wah, bocah lagi ngapain ono? Waduh, tidak. Ya. Seorang mursyid yang kamil sekalipun, kalau pulang masuk ke rumahnya, selesai, hilang kamilnya. Ya. Meskipun kutub, jika masuk ke rumahnya, hilang kutubnya. Yang ada terkutuk sudah dengan istrinya. Ya. Hilang. Bagaimana mau ngelihat murid? Tidak. Tetapi kesetiaan, kesidikan murid itulah yang terus gurunya hadir. Satu kata saja perkat nasihat gurunya, kemanapun, ya, seolah-olah itulah yang dimaksud, gurunya terus hadir. Jadi kita sebetulnya yang membuat di luar itu berguna atau tidak berguna. Seperti orang menyembah Tuhan selain Allah, benda-benda di dunia ini. Apakah benda itu yang betul-betul bertindak sebagai Tuhan? Tidak. Nafsulah yang menjadikan sesuatu itu jadi Tuhan. Tidak. Nah, maka selalu saja ada
guru dengan murid lebih alim muridnya, selalu ada. Imam Al-Ghazali misalnya. Tapi kenapa berguna? Karena Imam Al-Ghazali dia siddiq. Imam Sya'rani misalnya, kenapa dia mendapatkan madad anwar hakiki? Karena kesidikan dia. Ya. Hatta Ibnu Qudamah, Ibnu Sina melewati proses yang sama, akhirnya berlabuh di tasawuf. Baru dia memerlukan kesidikan itu, baru yang dia betulkan adalah kesidikan itu. Setelah alim dan berilmu, tetap kesidikan itu. Wasairu awil muridu huwal musafir. Seseorang yang berjalan menuju Allah atau disebut murid itu adalah seperti seorang musafir. Fa'ala sa'ir ilallahi an yasluka tariqal qaumi wa an yajtazaha marhalatan ba'da marhalatin. Dan wajiblah bagi seorang yang sair, yang orang yang berjalan kepada Allah, menempuh jalan kaum dan melintasinya fase demi fase, marhalah demi marhalah. Jadi orang yang bertasawuf itu adalah orang yang an yasluka tariqal qaum am yabluga mablaghar rijal. Bukan zikir. Bagaimana dia membetulkan jiwanya agar menghadap kepada Allah. Itu maslakur rijal. Itu apa? Tariqal qaum. Bukan makanya kata Imam Masyaikh Saziliyah mengatakan hadirnya kepada majlis zikir itu adalah menunjukkan apa? Dilalatu alal intisab, bahwa dia berloyalitas kepada madrasah itu. Nah, karena orang sekarang kalau loyalitasnya saja tidak ada, itu memang sudah tidak peduli dan dia tidak mengerti sebetulnya apa yang dia lakukan. Dia komitmen dengan aurad-auradnya, itu menunjukkan bahwa dia sedang melakukan tahiyah. Ya. Adapun perjalanan yang sebenarnya adalah an yasluka tariqal qaum wa an yabluga mablaghar rijal. Dia melakukan kehidupan ini ya, dengan cara seperti yang dilakukan oleh para aulia itu. Yaitu apa? Lillah. Dan terus menempuhnya fase demi fase. Amma man adrakathu inayatullahi fajazabathul inayatu ilallahi jazaban fahadza ma yusammaunahul majdzub allati tuwiyat lahu tariqan allati tuwiyat lahu tariqu tayyan fi safarin khatibin bifadlillahi wa minnati. Adapun orang yang adrakathu, adapun orang yang disamber, apa disamber ya? Oleh inayah Allah, artinya adrakat itu diambil ya. Oleh inayah Allah, maka inayah itulah yang menariknya dekat kepada Allah, betul-betul dekat. Dan itu dinamakan majdzub, di mana jalannya disingkatkan. Seperti dalam perjalanan kilat karena Allah dan karena anugerahnya. Bisafarin khatib, perjalanan yang singkat kilat. Gitu. Ada orang yang memang sudah nyesek duluan, sudah terpesona duluan kepada Allah sebelum dia mengucapkan zikir dan melawan hawa nafsu. Itu memang orang yang dicomot oleh Allah, oleh inayah ya. Dan selalu dia injizab tam, selalu terpesona, ingat ya, rindu ya. Ini majdzub. Makanya saya mengumpamakannya seperti orang yang bakat ngukir, nggak belajar lagi kan, bakat
udah sedia ada dari dalam dirinya. Ada orang yang baru tumbuh bakatnya dengan kursus dan berbagai macam melakukan pelatihan, pelajaran. Meskipun endingnya sama. Nah, bedanya orang majdzub, ya, dari sampai kepada Allah kemudian kembali kepada suluk. Tetapi orang yang bukan majdzub, yang biasa, maka suluk dulu baru majdzub. Nah, maka orang yang disebut majdzub adalah orang yang memang dekat dulu kepada Allah, ya, punya bakat ngukir dulu baru dia kursus begitu. Nah, kalau orang yang kursus dulu baru kemudian mahir, ya, baru kemudian majdzub. Biasanya tidak disebut majdzub, ya. Orang yang seperti ini tidak disebut majdzub, ya, disebutnya muhib, gitu. Sebetulnya akhirnya sama-sama jazab. Dia jazab dulu baru suluk, dia suluk dulu baru jazab. Kalau ditanya lebih sempurna mana, tentunya lebih sempurna yang jazab kemudian suluk. Tetapi kalau jazab saja tanpa suluk, lebih sempurna suluk atau salik kemudian jazab. Jazab itu artinya injizab, punya keterpesonaan, kedekatan, ya, kepada Allah, punya makrifat kepada Allah. Jangan dikira bahwa orang yang jazab dulu itu diberi oleh Allah. Kalau orang yang suluk dulu, kursus dulu, belajar dulu, itu usaha dia. Bukan, tetap kedua-duanya Allah yang menganugerahkan. Cuma ada dua tipe yang Allah berikan, ya. Wa ma'na sair huna, ya, seorang murid adalah seorang yang berjalan. Berjalan di sini apa maksudnya? Wa ma'na sairi huna sairun haqiqiyun wa ma'nawiyun li tazkiyatin nafsi wal jawarih an munkaratil akhlaqi wal a'mal wa bidzalika yaqrubul 'abdu min hadratillahi ta'ala qurban ma'nawiyan au sairun tawajjuh au sairun tawajjahal qalbu min ibadati ghairillah ila ibadatihi ta'ala. Makna sair, makna perjalanan di sini adalah perjalanan yang bersifat hakiki, maknawi, bukan fisik, tapi bersifat maknawi. Ya. Apa bentuknya? Tazkiyatun nafs, mensucikan nafsu dan anggota tubuh dari akhlak dan amal yang tidak dikenal dalam agama, munkar. Di mana orang sufi melakukan sesuatu yang munkar? Munkar ini adalah yang ghairu ma'ruf fi syariah, la yujad fil Qur'ani wal ahadits. Tidak ada dalam Al-Qur'an dan hadis. Itu kita tidak kenal. Ya, kalau ma'ruf kan orang yang dikenal. Kalau sebaliknya adalah munkar. Munkar itu orang yang tidak dikenal. Ya. Oleh karena itu, hamba itu dekat kepada Allah, dekatnya dekat maknawi, bukan jasmani. Atau perjalanan di mana hati berorientasi menuju dari menyembah selain Allah kepada menyembah Allah. Itu saja perjalanan orang sufi itu begitu. Ya, bagaimana perjalanan yang mana hati dihadapkan kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Atau perjalanan apa lagi? Ini ya, makna sair itu, ya, adalah sairun hakiki atau sair tawajjahal qalbu atau kashfu hijabin minaz zulumati ilan nur, atau menyingkap hijab dari kegelapan kepada cahaya. Ya. Jadi perjalanannya apa? Meninggalkan hijab demi hijab, baik hijab yang zulum atau hijab yang nur.
Misalnya perjalanan manusia kan kalau dimulai dari kafir maka gelap. Islam terang. Di Islam pun kalau sudah Islam kita akan diberikan maksiat sebagai sebuah hijab kegelapan. Maka itu kita tinggalkan, maka hijab taat. Di taat pun masih ada kegelapan, sisi kegelapan. Taatnya ya bukan untuk Allah tetapi untuk dunia. Maka itu kegelapan disingkirkan lagi, kemudian dia lakukan untuk Allah. Itu pun masih ada sisi kegelapan, melakukannya dengan dirinya bukan dengan Allah. Ini kegelapan dengan dirinya, maka disingkapkan, ditinggalkan. Ya, kemudian dia karena Allah ila ma la nihayatalah, hingga sampai kepada tiada penghabisan. Dan itulah perjalanan orang sufi itu. Apa? Ya, diberi ini, oh bukan. Nah ini pun bukan. Ini sampai kepada Allah intinya. Ya, itu sebab saya sering mengingatkan orang bertarekat, orang yang sedang bertarekat ketika berzikir dia mendapat ilham, mendapat kasab apa atau melihat apa, tinggalkan. Karena itu hijab. Apa yang Allah berikan bukan Allah, dan apa yang bukan Allah itu hijab. Maka jangan menginginkan yang bukan Allah. Allah saja. Ya. Au tauhidu ikbalin min i'radil khalqiyah wa ikhla'il ananiyah ila ifradir rububiyah, atau menunggalkan kiblat, penghadapan, dari berpaling kepada makhluk, artinya berpaling dari makhluk, menanggalkan ananiyah dan menunggalkan ketuhanan. Jadi i'radil khalqiyah itu meninggalkan makhluk, ikhla'il ananiyah menanggalkan keegoan, kepada ifrad menunggalkan ketuhanan. Jadi tanggal untuk tunggal. Itu namanya tauhidu iqbal. Ya. Membuat iqbal, penghadapan itu satu saja Allah. Bukan karena orang untuk orang, dan bukan karena diri untuk diri, tetapi untuk Allah. Qala Allah Ta'ala yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur biiznih wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dengan nur itu Allah membimbing, memberi petunjuk, ya, orang yang mengikuti keridhoannya, orang yang ingin ridho Allah, maka Allah akan berikan petunjuk. Kepada apa? Jalan keselamatan. Dan dikeluarkan mereka dari zulumat ilan nur dengan izin Allah. Kemudian diberi petunjuk untuk kepada jalan yang lurus. Dari zulumat nur juga ditinggalkan sampai ila siratim mustaqim. Wa min huna nafhamu annal alaqata baina at-tasawwufi wat tariqati qawiyatun jiddan ka'alaqatil ilmi wa manhajiyatih wal ghayati wa wasailiha wal lazimi ma'a malzumihi fala yanfaqu ba'duhu 'anil akhar wa amrun li syai'in amrun li wasailih wa ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Dari sinilah kita memahami hubungan tasawuf dengan tarekat. Hubungannya sangat erat sekali, seperti hubungan ilmu dengan metodologinya. Semua ilmu ada metodenya. Di dalam ilmu, di dalam diri ilmu itu menyimpan metode untuk bagaimana mengetahui ilmu itu, bagaimana mengamalkan ilmu itu. Ya, sudah ada metodologinya di situ. Dan tujuan dan sarananya. Orang apabila ada menuju mesti ada sarananya. Kita mau berjalan di air dengan perahu, ya.
Kalau mau ada di udara dengan kapal terbang. Dan lazim bersama malzumnya. Coba kita kalau mau dapat panas, kemana perginya? Kalau panas kemana? Bekasi. Ya, ke api. Kalau asin kemana? Ke garam. Itu kan lazim, padahal panas dengan api berbeda. Tetapi dalam hukum alam lazim malzum. Itu tidak terpisah salah satu dari yang lainnya. Jika merintah kepada sesuatu, maka berarti merintah kepada wasailnya. Ya. Sesuatu yang kewajiban itu tidak sempurna kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu menjadi wajib. Tasawuf tidak tercapai jika tidak dengan tarikat, maka tarikat itu wajib. Dan tidak mungkin orang yang sempurna jika memerintahkan sesuatu ya, tidak menyiapkan sarananya. Fa idza kana al-madmunu laziman likulli muslimin kana hukmul iltizam bi tariqati wajiba. Jika demikian kandungannya ya, adalah sebuah kelaziman bagi setiap muslim, maka hukum iltizam kepada tarekat maka wajib. Qala ba'duhum walidza qala ba'duhum, oleh karena itu sebagian mereka mengatakan ad-dukhulu ala tariqatil qaumi wajibun. Masuk kepada tariqatul qaum, madrasahnya orang-orang sufi itu wajib. Nah, inilah perbedaan antara tariq dan tariqah, bukan tatrik ya. At-tariq wa at-tariqah. Ini yang pertama. Kemudian marhalatul bidayah. Al-marhalatu huna hiya manazilus suluk ar-ruhiyah allati la budda lisairi an yastazaha min bidayatin wa masarin wa nihayah. Ini fase permulaan, marhalatul bidayah. Marhalah di sini maksudnya adalah manazilus suluk. Ya, manzilah. Ya. Kedudukan perjalanan rohani yang mesti dilakukan oleh seorang yang berjalan menempuhnya dari permulaan, perjalanan, dan tujuan. Kalau musafir alladzi la budda lahu min qutin wa quwwah, sama seperti seorang musafir, dia mesti punya qut, bawa makanan, wa quwwah, dan bawa alat peralatan, kendaraan. Ya, kalau bawa makanan mesti bawa piring, bawa gelas. Ya, di mana qut itu kalau tidak ada quwwah? Sebagai permulaan. Liyatamakkana lahu fi wastihi, agar dia tamakkan. Ya. Artinya orang mau berjalan, apa yang dilakukan pertama kali? Qut dan quwwah. Bekal ya, dan peralatan. Apakah mobil, apakah motor? Ya, agar betul-betul tamakkun, berkemungkinan baginya untuk sampai ke tengah. Ya. Agar artinya dia dapat di pertengahannya itu menempuh masafah. Masar itu perjalanan. Nah, kalau nggak ada kendaraan dan nggak ada makanan, nggak sampai. Liyasila ila nihaya, agar sampai kepada akhir. Fakadzalika sairu ila Allah. Begitu juga orang yang berjalan menuju kepada Allah, yahtaju fi muqaddimatihi. Pada mula-mulanya dia perlu kepada apa? Al-uqub 'alal ibadah. Bertumpu kepada ibadah. Khaufan minallahi. Tapi beribadahnya karena takut. Kakutihi, itu pokok makanan pokoknya. Jadi makanan pokok orang yang sedang berjalan menuju kepada Allah, ibadah. Wal mujahadati, dan juga selain ibadah mujahadah.
kekuwatihi sebagai peralatannya, kekuatannya, kendaraannya. Jadi selalu orang yang dijelaskan oleh orang sufi itu adalah amal dan mujahadah. Mana itu? Pak ambil itu. Ya. Apa amalnya? Yaitu takwa, istiqamah, baru kemudian fana, dan semuanya mengandung mujahadah. Nah, inilah kutnya, ini kuahnya. Ya, amal atau ibadah, ya, dan mujahadah. Jadi seorang yang menuju kepada Allah adalah perjalanan takwa, istiqomah, dan kemudian fana. Apa yang perlu dibawa oleh orang yang berjalan ini? Ibadah dan mujahadah. Itu. Jadi jika orang sufi hanya berpegang kepada alfaz, zikir itu alfaznya, ya, la yuntij, berpuluh-puluh tahun tarekat tidak memberikan faedah apa-apa, malah menimbulkan bid'ah. Dan ini perlu ilmu. Orang takwa perlu ilmu, istiqomah perlu ilmu, kecuali fana hanya perlu guru. Ya. Orang jika ingin makrifat perlu guru, tapi kalau ingin takwa, ingin istiqamah perlu ilmu. Guru sebagai pembantu yang membantu dia untuk mempercepat, memilih jalan yang ringkas, jalan yang dalam bidang apapun perlu kepada pakar. Bidang apa yang perlu kepada pakar? Apalagi bidang yang rumit, ya, perlu kepada pakar. Wa hadza ma yusamma bisyari'ati wa tariqah. Inilah yang dinamakan syariat dan tariqat. Syariatnya amal, tariqatnya mujahadah. Jadi amal berjalan di atas mujahadah. Wa ila qat'il maqamati kamasari sulukihi billahi bisidqi tawajjuhi wa iqbalil qalbi bil kulliyati raja'an minhu ta'ala wa hadza ma yusammal haqiqah. Ya. Nah, kalau sudah pada permulaannya dia menyiapkan kut dan kuahnya, maka dia perlu perjalanannya. Apa perjalanannya? Maqamat, amal mujahadah, agar dia mendapatkan sifat-sifat mulia. Nah, berjalannya itu adalah mendapatkannya sifat-sifat mulia. Kalau orang beramal dan mujahadah mendapatkan sifat mulia, maka dia berjalan. Lalu dapat lagi, berjalan lagi, dapat lagi, berjalan lagi, dan dekat. Maka orang yang sholat tetapi tidak merubah akhlaknya tidak berguna. Berarti tidak berjalan, jalan di tempat. Jadi perjalanan kepada Allah itu maknawi tadi, sifat-sifat mulia tadi yang disebut maqamat, manzilah. Ya. Seperti orang mau pergi dari Jakarta ke Surabaya misalnya, jalan darat, mesti dia akan menghitungnya berapa kali kalau bis apa? Stasiun apa kalau bis? Terminal. Berapa kali terminal? Begitu. Menghitung terminal adalah menghitung jarak.
Ini 10 kali terminal misalnya. Apabila udah 10 sampai. Ya. Begitu juga orang sufi menjelaskan secara ilmiah 7 makom. Padahal bukan 7, itu sekedar sekedar penulisan ilmiah. Bukan berarti seperti jurus 7. Setiap orang mesti ini. Wah, gue udah sampai mana ini? Itu perjalanan fisik. Kalau rohani tidak. Masing-masing berbeda satu dengan lain. Ya. Paling kurang kita paham itu betul saja tentang tasawuf tarekat. Adapun Allah sampaikan atau tidak, ya, jangan pernah berpikir yang kita pikirkan berbuat karena Allah, selesai. Amal dan mujahadah, amal ini sesuai dengan syariah, mujahadah ini agar tidak untuk nafsu, untuk Allah. Maka apabila dia mendapatkan sifat mulia sebagai upah, berarti dia berjalan di jalannya. Kalau sudah sampai berjalan di jalannya, maka dia sampai hakikat. Inilah yang dimaksud hakikat. Wa ila qatil maqamat, dan kepada menempuh maqamat sebagai masar suluki, sebagai perjalanan. Masar itu adalah jarak perjalanannya pillah bisidqit tawajjuhi, dengan sidik tawajjuh, wa iqbalil qalbi bil kulliyah, dan menghadapkan hati total, rojaan minhu ta'ala, berharap kepada Allah. Hadza ma yusamma al haqiqah. Inilah yang dinamakan hakikat. Summa yasilu ilal maqsid wal ghayah, sampai kepada tujuan dan destinasi. Wahya musyahadatu nurit tajalli wal ma'rifah, menyaksikan cahaya tajalli dan ma'rifah. Wa hadhihi nihayah hiya wal wusulu wal fana. Hiyal wusulu, wawnya buang. Wa hadhihi nihayah, dan inilah nihayah. Wahia di situ. Al wusul wal fana'u fihi ta'ala, sampai dan fana kepada Allah. Wa yara qaumun, ada satu golongan yang berpendapat anna martabatat tasawuf qad tabakkara au ma'a awwali ta'allum wa tafaqquh. Ada satu golongan berpendapat bahwa martabat tasawuf itu qad tabakkar. Apa tabakkar itu? Telah dilakukan sejak dini, bersamaan dengan mula-mula ngaji dan belajar fikih. Artinya tafakuh, belajar. Sejak ngaji sudah bertasawuf. Ada yang berpendapat begitu. Wa yara qaumun, ada lagi yang berpendapat yang lain, annaha tata'akhkhar anhu. Tidak, tasawuf itu kemudian belajar dulu, ya. Tapi kemudian sebetulnya pendapat itu hanya dialog ilmiah. Karena sebenarnya tidak dipastikan apakah kita ini belajar dulu atau tarekat dulu. Semuanya tergantung Allah. Contohnya Imam Junaidi sejak 5 tahun, mula-mula ketika dia belajar terus bertasawuf. Imam Asy-Syadzili misalnya, Imam Abdus Salam Ibn Masis misalnya, dan Sidi Abu Madyan. Tetapi Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tidak, belajar dulu baru tarikat. Imam Syarani belajar dulu baru tarikat. Imam Al-Ghazali belajar dulu baru tarikat. Imam Daud At-Ta'i belajar dulu baru tarikat. Imam Ma'ruf Al-Karhi tarikat sejak kecil sambil belajar. Jadi ini bukan sebuah madrasah, bukan sebuah pilihan, tapi semuanya adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bedanya kalau sudah sampai mana, apakah orang yang belajar dulu baru bertarikat atau bertarikat bersamaan dengan belajar. Tidak boleh, jangan tarikat dulu, belajar dulu. Itu bukan pilihan. Wa ya'ni haula'i wa haula'i anna tanassul minal uyubi wat taba'ud anil dzunubi qad yabda'u bi bidayati durusil fiqhi aw yata'akhkhar hatta yastamkina talibu ba'dal istimkan. Artinya bahwa mereka yang berpendapat
bersamaan dengan belajar, atau yang satu lagi bahwasanya mencabut daripada aib, artinya membuang sifat-sifat buruk dan menjauh dari dosa, itu dimulai sejak permulaan belajar fikih. Mau orang bertasawuf itu bersamaan dengan belajar, tetap yang namanya aib, sifat buruk, sifat tercela mesti dibuang. Yang namanya dosa mesti dijauhi. Meskipun dia belajar dulu baru bertarekat, tetap. Karena perkara tazkiyah sebetulnya bukan perkara tasawuf sebenarnya. Ya. Qad yabda bi bidayati durusi aw yata'akhkhar. Mungkin telah bermula dengan mula belajar atau kemudian, sehingga seorang thalib itu betul-betul istimkan. Kokoh, sekuat, artinya betul-betul kokoh. Tidak penting apakah bersamaan dengan belajar atau kemudian, kalau memang sampai yastamkinu thalib ba'dal istimkan. Wal haq, namun yang benar, anna hadza aw dzak, yang ini atau yang itu, waqaf ala iqbalis salik wa tafarrughihi aw taraddudihi aw talahihi. Yang benar bahwasanya ini dan itu bergantung kepada iqbalnya seorang salik. Ya, apa iqbal? Tergantung kepada jiwanya yang menghadap itu, dan tafarrugnya, apa fokusnya, au taraddudihi, atau terus menerusnya, au talahi, ya, atau pengabaiannya. Walakin madamat manazilul maqbulin innama takunu bihidayati la taufiq. Tetapi selama dia berada dalam tempat yang diterima oleh Allah, hanyalah itu karena hidayah Allah dan taufiknya. Mau bersama dengan ngaji, kemudian di tasawuf itu, dan kemudian sampai dengan hidayah Allah. Mau kamu ngaji dulu baru kemudian bertarekat dan sampai, itu juga karena taufik Allah. Kama yaqulu sufiyya wal fuqaha, fala haraja an takunal hidayatu ma'a awwalil bidayah. Maka fala haraj, ya, tidak ada masalah. Hidayah itu ada bersamaan dengan permulaan. Artinya hidayah qalbiyah kepada Allah ada sejak permulaan atau akhir, tidak ada masalah. Wa min haula'i Syekh Dununil Masri alladhi yulghil maratiba idh yaqul bi awwali qidamin tatlubuhu tudrikuhu wa tajiduh. Ini perkataan Imam Dununil Masri yang mengilgha, mengensel maratib. Di mana karena beliau berkata bi awwali qadamin, di mula-mula melangkah kamu mencari, maka kamu mencapainya dan mendapatkannya. Yuridu bidzalika, maksudnya adalah annahu inda awwali khutwatin, pada langkah pertama, yahtuhal maru yang dilalui oleh seseorang nahwallah, menuju kepada Allah, bitarhi dzunubihi, dengan membuang dosanya, walkaf an syahwatihi, dan mencegah dari syahwatnya, yazidullah amamah, dia akan mendapatkan Allah di depannya. Jika mula-mulanya dia membuang dosa, melawan syahwat, maka dia akan mendapatkan Allah kapanpun, apakah bersamaan dengan belajar atau setelah belajar. Wa huwa taisirun min sayyidi dinuni, ya, wa huwa taisirun, dan ini adalah sebuah taisir, ya, sebuah kemudahan dari sayyidi zinnun yuyassiru bihi ala salikis sabil, yang dia tempuh di atas salikis sabil, perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang ia mudahkan, ya, bagi salikus sabil, bagi penempuh jalan. Inilah kemudahan yang dimudahkan oleh Dzununil Masri. Kata beliau, jika permulaan dia mencari, maka dia akan mencapainya dan mendapatkannya. Artinya, jika mula-mula dia menjauhi dosa dan melawan syahwat, sampai itu saja. Ya.
Wa hunaka minhum man yuyassir aktsar minhu. Ada yang lebih memudahkan lagi. Ka Syekh Abi Yazid al-Bistami, fa innahu yahissu alla fawariqa bainal maratib. Imam Abi Yazid al-Bistami tidak membedakan antara maratib itu, apakah tasawuf itu bersamaan dengan belajar atau belajar dulu baru bertasawuf. Tidak ada perbedaannya. Bal innallaha liyasbiq ilal abdi qabla an yasbiqa al abdu ilaihi. Karena Allah duluan, ya, kepada hamba itu Allah duluan, ya, sebelum hamba melakukannya kepada Allah. Emang catatannya kan sudah duluan. Adapun sampainya karena mengaji dulu atau sambil mengaji itu mah asbab, tapi sampainya Allah duluan yang menentukannya. Itu sebab saya pernah mengatakan, kenapa ulama dulu menyuruh kita bertarikat agar husnul khatimah. Karena orang apabila membetulkan jalannya ingin Allah, kalau tidak sampai sekarang, paling tidak ketika dia mau menutup mata, dia akan kasyaf di situ, ma'rifat di situ. Dan tidak ada bedanya orang ma'rifat 10 tahun dengan 1 detik, karena hidup itu hanya terdiri dari jutaan detik. Ya, tidak ada bedanya. Allah wahid. Ya, maka apa yang ada di bumi ini tidak berharga, waktu, tempat, dan selalu waktu yang banyak, waktu yang sedikit, yang penting ada Allah di situ. Selesai. Wa fi dzalika yaqulu, dan dalam perkara itu beliau berkata, ghalattu fi arba'ati asya fil ibtida. Aku salah tentang 4 perkara pada permulaan dulu itu, ma Allah, bersama Allah. Zanantu anni uhibbu fa idzan huwa ahabbani. Aku menyangka dulu aku mencintai Allah, ternyata Allah yang mencintai aku. Kalau kita cinta kepada Allah itu karena Allah dulu cinta kepada kita. Makanya penjelasannya, kita mencintai seseorang itu karena dia memberikan cintanya kepada kita. Jadi kalau kita cinta kepada Allah, berarti Allah sudah memberikan cinta itu kepada kita, untuk kita gunakan mencintai Allah dengan cintanya. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah mencintai mereka, baru mereka mencintai Allah. Yang kedua, wa zanantu anni arda anhu fa idza huwa qad radiya anni. Aku menyangka aku dulu ridho kepada Allah, ternyata Allah dulu ridho kepadaku, baru aku ridho. Ya, radhiyallahu anhum wa radu anhu zalika liman khasyiya rabbah. Allah ridho kepadanya, baru mereka ridho kepada Allah. Itulah orang yang takut kepada Tuhannya. Qala subhanahu wa ta'ala radhiyallahu anhu wa radu anhu wa zanantu anni azkuruhu fa idza huwa yadhkuruni. Aku kira aku yang ingat, bukan Allah ternyata yang ingat. Wali zikrullahi akbar. Bagaimanapun ingat Allah kepada kita itu lebih besar. Yang keempat, wa zanantu anni atubu fa idza huwa qad taba alayya. Aku kira aku dulu bertobat, ternyata Allah dulu yang berikan taubat. Summa taba alaihim liyatubu. Ya. Wastidlalatu sayyidi al-Bistami taqarrara anna fadlallahi yasbiq ilal abad bi kulli syai'. Apa istidlalnya? Ya. Apa dalil daripada pernyataan di atas? Yes. Yang dinyatakan oleh Sidi al-Bistami memutuskan bahwa karunia Allah mendahului hambanya dalam berbagai hal. Ya, mata tawajjaha ilaihi mundul bidayah. Ya, apabila dia menghadap kepada Allah sejak awal, summa yutahu lil abdi bifadlillahi wa mannihi an yutabi'at tasalluq was-su'ud. Maka seorang hamba itu mempunyai kesempatan dengan anugerah dan karunia Allah untuk terus mengikuti perjalanan yang menuju ke naik, meningkat. Ya, at-tasalluq was-su'ud, mengikuti peningkatan. Yang penting mula-mulanya betul, maka dia akan berjalan di jalan yang betul. Wa birrabbina qifuna walhamdulillah. Al-Fatihah.